Shalom Mamang Inang. Shalom. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya perkenalkan diri dulu Mamang Inang. Nama saya Leonardo Silalai. Saya dari mahasiswa STT Abdi Sabda Medan. Dan di sini saya minta izin dari Amang Pendeta dan Amang Sintua untuk menyelesaikan tugas uas saya sebagai yang disuruh oleh dosen untuk Majemita. Dan saya juga baru mulai untuk berkhotbah ke rumah tangga. Mungkin itu aja singkat saya. Jadi ayat khotbah kita pada malam hari ini jadi di 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Saya bacakan dari sini Amang Inang. Dari bahasa Batak dulu Amang Inang. Atau 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Atong patuturo amu ma di muna tutoro ni pangan ni di bata nagogoi asa di patimbo amu di tikinai tiga kon amu ma nasana inolsonna on ni romuna tuiwana ai di sarion doamu torong ma roamuna dungo ma amu na tawat doalumuna sibol si sangon abiat na marawang angului si konsotu si bon duton na gomos ma amu mangalau ibana mar ite apor seon ingot amu ma dang terbain songok akka apersuon di songon ni nang tuakka hanggin muna na dipotibon alay anggo debata napuna salut asi niroham nang menjong amu tu asangapon na namang nortong di bagasan Kristus Paululion na pahoton na jala perteguan na do amu daung jolo di tanah amu satukin aku sean di jadi saya bahas juga di bahasa Indonesia yang Amang Inang 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 10. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin firman Tuhan. Jadi Amang Inang yang dimaksud yang melalui nas ini ialah kita diingatkan dalam menjalani kehidupan kita masing-masing agar jangan dikalahkan oleh si iblis yang berjalan di sekeliling kehidupan kita. Jadi di sini Amang Inang ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tidak meremehkan kuasa Tuhan. Yang sebagaimana yang dikatakan pada ayat 6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kita memperlihatkan kekayaan, kekuatan dan kepintaran itu tetap saja sama rata di mata Tuhan. Jadi contohnya macam
kita punya jabatan, punya apa, punya segalanya, harta di dunia ini, itu cuma sementara di dunia ini. Makanya Tuhan meminta apa yang kita punya itu harus kita tinggalkan dalam diri kita. Kita tidak boleh sombong, karena kesombongan itu digoda oleh si iblis supaya kita menyombongkan di dunia ini. Baru kita diingatkan bagaimana macam si Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa. Dengan kecerdikannya, dia mengatakan pada waktunya, kamu memahaminya, matamu dan akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah. Bisa kita lihat menginang dari Kejadian 3 ayat 5, yang dimana dibilang situ, begitu pula kita pendirian Menara Babel, marilah kita dirikan bagi kita sebab di sebuah kota dengan sebuah menara yang bercahaya sampai ke langit, dan marilah kita cari namanya. Jadi yang masuk yang ini di sini yang menginang, kita di dunia ini harus sama seperti yang dibilang di sini. Kita harus mencari, kita harus membangun apa yang kita inginkan di dunia ini, sama seperti yang di Menara Babel dan di kota ini. Makanya kita menginang dunia ini, kita walaupun kita jabatan kita tinggi seperti tentara, polisi, segala macam, ketua, pendeta, kita harus merendahkan diri terhadap di mata Tuhan, karena itu semua cuma sementara di dunia ini. Walaupun kita memiliki sesuatu apapun, bukan artinya kita harus mengingat kemuliaan Tuhan. Baru yang nomor 2 dikatakan ialah tidak terlalu serius menghadapi kehidupan. Kemudian dalam ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Jadi yang masuk ini mengingatnya ialah bahwa memang kita harus sadar dalam kehidupan kita ini, yang namanya pendidikan dan pergumulan tidak akan pernah habisnya, sehingga ia terpenting adalah bagaimana kita supaya dapat bertahan hidup menghadapi penderitaan di dunia ini. Kita di dunia ini yang menginang semua diujinya oleh Tuhan, semana kuatnya kita menjalankan hidup kita di dunia ini. Tuhan meminta kita supaya kita harus mengikuti apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Maka dari situ, sama seperti Petrus yang ingin mengingatkan kita, ialah yang memelihara kami setiap perhubungan itu jangan dibesarkan, jangan terlalu anggap kecil, dan buat tempat untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. Jadi yang dimaksud Petrus itu ialah kita harus
meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita harus gimana aku bilang ngomong Inang, kalau kita ada dalam kehidupan kita, contohnya pergumulan, kesusahan dalam diri kita harus datang kepada Tuhan, minta pertolongan. Tidak mungkin kita minta tolong kepada dukun, pada orang cuma sementara dan dukun cuma sementara. Yang sesungguhnya itu ialah Tuhan. Tuhan akan membuka jalan bagi kita supaya kita bisa tertolong dalam kehidupan kita. Maka di sini di ayat ini dibilangkan, rendahkanlah diri kita masing-masing, walaupun jabatan kita tinggi, apa kita tinggi, rendahkanlah, karena kita itu cuma sementaranya. Tidak ada kita di dunia ini untuk menyombongkan diri. Untuk kita di sini sama-sama, ibaratkan kata sama-sama belajarnya. Macam saya juga di sini kan Minang baru belajarnya. Makanya saya sini baru tampil untuk berkhotbah. Makanya iblis suka menggoda kita supaya kita sombong di dunia ini. Itu kan godaan iblis, Aminah. Supaya kita tergoda terus. Dengan ayat ini ialah kita harus merendahkan diri dan harus serahkan diri kepada Tuhan supaya kita ditinggikan nama kita. Amin Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada hari ini Bapa. Bapak yang baik, di sini kami telah selesai mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Karena yang Kau berkati hamba-Mu ini Bapa, ajari hamba-Mu ini Bapa, berilah hamba-Mu ini kebenaran dalam dirinya Bapa. Bapak yang baik, begitu juga Tuhan, berkatilah Inang yang di rumah ini Bapa, yang telah bersedia untuk menampung kami untuk mendengar, untuk menyampaikan akan kebenaran Bapa. Bapa yang baik, begitu juga Tuhan, berkati Amang si jabat baru Sinaga Bapa, kiranya berkati keluarganya Bapa, berkati pekerjaannya, berkati anak-anak Bapa, supaya dapat senantiasa untuk mengikuti Bapak yang baik, begitu Tuhan.